Ya saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan peneliti senior Litbang Kompas terkait dengan hasil survei elektabilitas bakal calon presiden. Mas Toto, kita akan kembali melihat bagaimana head to head bila terjadi kemungkinan putaran kedua di Pilpres 2024. Boleh kita tampilkan di sini bagaimana head to head antara bakal calon presiden baik Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo dan juga kita lihat di sini. Seperti apa Litbang Kompas melihat survei ini dan apa saja analisis dari Mas Toto? Ya, ini menggambarkan bagaimana situasi sekarang ini. Ganjar Pranowo yang tadinya sudah unggul jauh bulan Januari lalu, kalau di head to head begini selisihnya sudah di atas 5,5% dibandingkan dengan Prabowo. Tapi sekarang turun sehingga lalu menjadi relatif sama ya. Memang unggul secara nominal, memang unggul Prabowo, tetapi kalau kita hitung ini hanya 1, sekian persen selisihnya. Nah, ini yang mau kita sampaikan adalah bahwa situasi selisih angka semacam ini masih harus memperhitungkan margin of error. 3%. 2,83 persisnya. Nah, kemudian kita juga harus memperhitungkan bahwa di dalam simulasi 3 nama, itu perimbangannya berbeda. Di dalam 3 nama, kemudian di dalam 5 nama dan 10 nama berbeda. Di mana Ganjar Pranowo masih relatif lebih unggul dengan nominal yang tipis juga. Jadi relatif semacam ini tapi terbalik. Artinya apa? Memang pada saat ini cenderung lebih kuat Prabowo karena juga kita mengingat bagaimana situasi partainya. Jadi Partai Gerindra ini pada bulan ini kalau kita ukur itu elektabilitasnya naik paling tinggi dibandingkan partai-partai yang lain. Jadi kenaikannya itu 4,3% kemarin kita bahas di sini juga. Dan ini tampaknya juga saling memberikan efek ekor jas ya. Jadi Prabowo juga diperkuat oleh Gerindra dan sebaliknya. Nah, kita sekarang bisa melihat bahwa inilah dampak dari bagaimana endorsement yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika kedua-duanya juga diajak jalan ke tengah sawah ya, di Kebumen. Kemudian juga sama-sama hutan mangrove ya, didampingi ya. Dan hasilnya ya publik sekarang melihat bahwa kedua capres ini adalah capres yang dalam tanda petik direstui, sehingga ya situasinya menjadi semacam ini. Nah, apakah ini akan berubah ke depannya? Kita harus melihat situasi tren di belakang yang lalu. Bagaimana elektabilitas Prabowo itu cenderung lebih fluktuatif, sementara elektabilitas Ganjar itu memang merambat lebih tidak terlalu terjal, tetapi dia lebih konsisten. Nah, apakah ini mampu saling mengungguli dalam hal ini? Apakah misalnya ya setelah peristiwa ini, apakah Ganjar mampu kembali mengembalikan sedikit demi sedikit elektabilitas yang kemarin hilang? Harusnya kan angkanya lebih tinggi dari ini. Dan juga apakah misalnya dalam hal ini Prabowo juga mampu memanfaatkan situasi yang sekarang sedang baik untuk tidak turun lagi? Karena fluktuatif dari elektabilitas Prabowo ini jauh lebih besar dibandingkan Ganjar. Oke. Dan berikutnya kita juga akan lihat bagaimana head to head Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Nah, seperti apa Mas Toto? Nah, ini Anies Baswedan ini memang di head to head dengan Ganjar maupun dengan Prabowo ini memang selalu kalah ya. Karena kalau kita lihat tampaknya di sini ada akumulasi suara. Jadi ketika di head to head yang tadinya memilih Ganjar, dia pindah memilih Prabowo. Selain juga pasti ada yang memilih ke tidak tahu dan golput dan seterusnya. Ya. Sementara perpindahan ke Anies tampaknya relatif lebih kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang pada posisi semacam ini memang tidak sama seperti Ganjar dan Prabowo, tetapi ini sudah menggambarkan sebuah situasi di mana dalam tanda petik ini menggambarkan keterbelahan dan juga modal sosial di masyarakat. Sekarang ini memang 60-40 semacam ini. Ya,
Juga menarik seperti yang Mas Toto sampaikan adanya perpindahan atau lari dari suara misalnya pada putaran kedua nantinya misalnya akan terjadi dari suara pemilih Ganjar dari pemilih dari Anies Baswedan menuju ke Prabowo Subianto. Seperti apa pergeseran persentase terkait dengan pemilih yang juga merupakan ceruk baik dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto? Ini memang agak sedikit berbeda. Jadi kalau kita lihat di dalam angka, ini memang ternyata pemilihnya justru lari meninggalkan Anies Baswedan dalam tanda petik ya. Tetapi sebetulnya misalnya kita mengandaikan pemilih Prabowo itu kalau kita lihat di dalam survei-survei tingkat kepuasan, terutama triwulan terakhir, itu separuh daripada tingkat kepuasan dari pemilih Jokowi. Yang mau saya bilang adalah sebetulnya tingkat resistensi dari pemilih Prabowo itu sebetulnya sekarang ini sedang tinggi karena hanya separuh dari tingkat akseptabilitas kepuasan publik dari pemilih Jokowi. Artinya yang saya mau bilang bahwa keterbelahan itu sekarang agak cenderung menguat. Nah situasi itu sebetulnya ketika di head to head, kalau misalnya salah satu kalah di putaran pertama, harusnya dia mengumpul pada musuh. Jadi gini, musuh adalah kawannya kan begitu. Ya. Jadi harusnya dia mengumpul pada sisi Anies misalnya, tapi itu tidak terjadi. Jadi harusnya misalnya ya pemilih Prabowo dia kan resisten dengan pemerintah. Harusnya dia mengumpul pada Anies lalu menjadi seimbang dengan Ganjar, tapi itu tidak terjadi. Jadi di sini kita melihat bahwa ada aspek lain, ada sisi lain. Ternyata kemungkinan besar bukan soal sosok, tetapi adalah soal politik, soal ideologi. Nah soal ideologi itu akan bisa kita telah kalau kita melihat susunan banyak hal ya, identitas sosial, demografi, dan juga narasi yang sekarang berkembang. Kita harus ingat sekarang komposisi milenial itu mengarah ke 50% lebih. Kami pernah hitung, kita perkirakan sekitar 54% di pemilu 2024. Taruhlah sekarang ada di 50%. Nah pemilih-pemilih muda ini karakteristiknya mungkin tidak terlalu sama dengan pemilih-pemilih senior, di mana dia pertama terpaku pada sosok misalnya, kemudian punya ideologi yang lebih ketat gitu. Pemilih muda mungkin pengen menghendaki sesuatu yang lebih pragmatis, yang lebih praktikal. Isu-isu yang terkait dengan lapangan kerja, isu-isu yang terkait dengan ekonomi, di mana itu menjadi masa depan dari kelompok ini. Tapi kita juga harus lebih teliti, 50% dari pemilih ini juga tidak semuanya muda-muda amat. Paling 15% yang merupakan pemilih muda dan pemilih mula, kemudian ada 20-an% yang merupakan pemilih taruhlah usia 23 sampai 35. Lalu yang 35 sampai dengan 44 misalnya itu merupakan pemilih milenial tua gitu. Di mana ini semua masuk dalam kategori 50% tadi, 50 sampai dengan 54%. Nah, kemungkinan besar itulah yang menyebabkan ketika salah satu calon itu tidak maju, ternyata tidak begitu saja dia berpindah pada sosok lawannya. Yeah. Harusnya misalnya pemilih Prabowo itu resisten terhadap Jokowi, harusnya dia tidak masuk ke Ganjar dong, harusnya masuk ke Anies. Ternyata tidak. Okay. Ada hal-hal yang lain yang lebih intrinsik yang mempengaruhi pilihan mereka. Oke, Mas Toto singkat saja, ini terkait tentu masih ada waktu 9 bulan lagi, faktor bakal calon presiden. Seperti apa Mas Toto melihatnya nanti bila pasangan pendamping dari bakal calon presiden ini sudah dideklarasikan? Calon wakil presiden ini ada yang unik. Jadi yang sekarang menguat di dalam survei kami yang terakhir ini adalah Sandiaga Uno. Nama Sandiaga Uno ini di survei kami yang terakhir ini angkanya sekitar 14% untuk sebagai calon wakil presiden. Nah uniknya adalah tadinya Sandi ini juga menjadi calon presiden dan angkanya cukup tinggi. Tetapi sekarang sejak Sandi menyatakan keluar ya dari partai Gerindra, dia turun drastis sebagai capres. Tetapi sebagai cawapres justru dia sekarang tetap paling kuat, paling tinggi.
Sandi Uno, kemudian ada nama Ridwan Kamil. Sebetulnya nama-nama capres itu dia terkunci di 4-5 nama kepala daerah juga. Baik. Ada nama Sandi Uno, Ridwan Kamil, dan kemudian juga AHY. apa itu namanya Prabowo, Ganjar, kemudian AHY. Ya. Sebetulnya namanya hanya ada di wilayah itu saja. Dan Sandi Uno memang tampaknya selalu dalam survei-survei kami juga selalu leading sebagai calon wakil presiden. Baik, terima kasih atas waktunya peneliti senior Litbang Kompas Toto Surnaditya telah bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih Mas Toto, sehat selalu. Dan